Selamat bergabung kembali di video perkuliahan MA1103 Matematika Bisnis 1. Di video kali ini kita akan membahas tentang bunga majemuk. Misalkan seseorang menabung uang sebesar Rp100.000 selama setahun dengan bunga tabungan 12% per tahun. Jika bunga tabungan itu dihitung hanya sekali, di akhir tahun, maka jumlah uang di tabungan di akhir tahun adalah 100.000 ditambah jumlah uang mula-mula ditambah jumlah bunga yang didapat, yaitu 12% dikali 100.000, sama dengan 112.000. Tetapi, pada kenyataannya, biasanya bunga dari tabungan atau investasi tidak dihitung hanya sekali. Bunga ini bisa dihitung per bulan, per minggu, per hari, atau secara kontinu. Apakah uang yang ada di tabungan di akhir tahun akan berbeda jika kita menghitung bunganya per bulan, per minggu, per hari, atau secara kontinu? Mari kita lihat. Jika bunga tabungan dihitung per bulan, maka di akhir bulan pertama, uang di tabungan sebesar 100.000, ini jumlah uang mula-mula, ditambah jumlah bunga yang didapat. Karena bunganya 12% per tahun, maka dalam satu bulan bunganya 1%. Jadi 100.000 ditambah 1% kali 100.000. Ini bisa kita tuliskan sebagai 100.000 dikali 1 ditambah 0,01. Bagaimana dengan uang tabungan di akhir bulan kedua? Di akhir bulan kedua, uang di tabungan akan berjumlah sebesar jumlah uang di akhir bulan pertama ditambah jumlah bunga yang didapat. Jadi 100 dikali 1 tambah 0,01 ditambah 1% dari jumlah uang kita. Ini bisa kita tuliskan sebagai 100 kali 1 tambah 0,01 dikalikan dengan 1 ditambah 0,01. Sama dengan 100 dikali 1 tambah 0,01 pangkat 2. Bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya? Di akhir bulan ketiga, di akhir bulan keempat, sampai di akhir bulan ke-12 atau setelah 1 tahun. Kita lihat, jumlah uang di tabungan di akhir bulan ketiga adalah 100 dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 3. Di akhir bulan keempat adalah 100.000 dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 4. Begitu seterusnya sampai di akhir bulan ke-12 adalah 100.000 dikali 1 tambah 0,01 pangkat 12. Apakah uang di tabungan di akhir bulan ke-12, jika bunga tabungan dihitung per bulan, akan sama dengan uang yang didapat jika bunga hanya dihitung sekali di akhir tahun? Silakan membandingkan. Jadi, bisa kita simpulkan, jika tabungan dibungakan majemuk per bulan dengan bunga R% per tahun, maka uang di tabungan di akhir tahun pertama berjumlah sebesar berikut. 100.000 dikali 1 tambah R per 12 pangkat 12. Kemudian, jika kita terus membungakan sampai tahun ke-T, maka jumlah uang di tabungan di akhir tahun ke-T akan berjumlah sebesar jumlah uang kita mula-mula dikali 1 ditambah suku bunga, tingkat suku bunga per 12
dipangkatkan dengan 12 dikali T tahun. Atau secara umum, misalkan kita berinvestasi sebesar P rupiah dengan tingkat suku bunga R% per tahun selama T tahun dan dibungakan K kali dalam setahun, maka jumlah uang di tabungan di akhir tahun ke T yang kita sebut A dapat dihitung dengan A sama dengan P dikali 1 ditambah R per K pangkat KT. Dan bila dibungakan secara kontinu, K-nya bisa kita anggap sebagai tak hingga kali. Jadi kita mencari nilai limit menuju tak hingga dari suku ini. Oke, atau jumlah A sama dengan P dikali E pangkat RT. Mari kita lihat contoh soal dari bunga majemuk. Jika kita berinvestasi sebesar $1.000 dengan bunga per tahunnya 6%, berapakah nilai investasi kita setelah 10 tahun jika bunga dihitung A. tiap 3 bulan atau quarterly, B. tiap bulan atau monthly, C. tiap hari atau daily, dan D. secara kontinu. Kita coba jawab. Yang A, nilai investasi di akhir tahun ke-10 jika bunga dihitung tiap bulan adalah A sama dengan jumlah investasi awal kita $1.000 dikali 1 ditambah tingkat suku bunga 0,06 dibagi, karena dihitung tiap bulan berarti dalam 1 tahun kita menghitung bunga selama 4 kali. Berarti 0,06 dibagi 4 dipangkatkan dengan 4 dikali 10 tahun. Atau sekitar $1.814,02. Bagaimana dengan yang B? Jika bunganya sekarang dihitung tiap bulan, maka nilai investasi di akhir tahun ke-10 adalah seperti berikut. Jumlahnya sekitar $1.819,40. Kita lanjut ke C. Jika sekarang bunganya dihitung tiap hari, berarti dalam 1 tahun kita membungakan sebanyak 365 kali. Jadi, nilai investasi di akhir tahun ke-10 jika bunga dihitung tiap hari adalah A sama dengan 1000 dikali 1 ditambah 0,06 per 365 dipangkatkan dengan 365 dikali 10. Jumlahnya sekitar $1.822,03. Nah, sekarang bila bunganya dihitung secara kontinu, maka nilai investasi di akhir tahun ke-10 adalah A sama dengan 1000 dikali E pangkat 0,06 kali 10 tahun. Jumlahnya sekitar $1.822,12. Nah, dari contoh tersebut kita lihat investasi dengan bunga per tahun yang sama tetapi mempunyai periode pembungaan yang berbeda akan memberikan jumlah investasi di akhir yang berbeda. Pertanyaannya, manakah yang lebih menguntungkan? Untuk itu, kita bisa menentukan tingkat suku bunga yang akan menghasilkan jumlah investasi di akhir, yang kita sebut tingkat suku bunga efektif atau RF. Mari kita lihat contoh berikut. Misalkan sebuah investasi P rupiah dengan tingkat suku bunga 12% per tahun selama setahun yang dibungakan setiap 6 bulan,
Di akhir tahun, jumlah investasi kita akan setara dengan berikut. Investasi awal dikali 1 ditambah 12% per 2 pangkat 2 kali 1. Ini akan sama dengan jumlah investasi kita sebanyak P dengan tingkat suku bunga tertentu. Kita sebut R. Oke. Kalau kita selesaikan persamaan ini, kita mempunyai 1 ditambah 0,06 pangkat 2 sama dengan 1 plus R. Atau R sama dengan 1 ditambah 0,06 pangkat 2 dikurang 1. Di sini R sama dengan 0,1236 atau 12,36%. Nah, tingkat suku bunga ini yang kita sebut dengan tingkat suku bunga efektif atau RF dari investasi. Jadi, investasi ini jika dibungakan setiap 6 bulan, tingkat suku bunga efektifnya adalah 12,36%. Untuk investasi yang sama, jika kita bungakan per bulan, maka tingkat suku bunga efektifnya adalah 12,6825%. Jika kita bungakan secara kontinu, maka tingkat suku bunga efektifnya adalah 12,7497%. Jadi, kita dapat menghitung tingkat suku bunga efektif dengan tingkat suku bunga efektif sama dengan 1 ditambah tingkat suku bunga dibagi berapa kali dibungakan dalam setahun, pangkat berapa kali dibungakan dalam setahun, dikurangi 1. Atau, jika kita bungakan secara kontinu, maka tingkat suku bunga efektif sama dengan E pangkat R, E pangkat tingkat suku bunga, dikurang 1.